Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, iman dan kesehatan hingga sampai bisa saat ini kita menyaksikan bersama pertarungan dialog lintas agama antara Ariesto versus Abi Syoka. Ya, alhamdulillah kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada penonton setia Geraha Mualaf ataupun yang baru menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasinya, dan bagikan ke keluarga, ke teman, dan saudara-saudaranya. Kami juga menyampaikan selamat malam untuk para penonton dimanapun Anda berada yang belum bergabung. Silahkan gabung, silahkan tonton acara ini karena hari ini akan seru sekali, karena malam ini akan luar biasa sekali. Di sini akan membuktikan bagaimana tema kita pada malam hari ini adalah kitab manakah yang layak diyakini sebagai karangan Al-Quran ataukah Bible. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Syedina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah penonton setia Geraha Mualaf, malam hari ini tentunya ya kita akan menyaksikan pertandingan ya, sebuah dialog lintas agama, bukan gelut ya, pertandingan dialog lintas agama dengan topik yang sangat-sangat menarik untuk kita pelajari untuk menambah iman dan ketakwaan kita kepada Tuhan Sang Pencipta. Tidak lupa juga di sini insya Allah kita akan memberikan pencerahan dan bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil. Alhamdulillah, proyek pembangunan Pondok Modern At-Tauhid mendapat dukungan penuh dari Komite Dakwah Khusus MUI Pusat yang berbasis di Menteng, Jakarta Pusat. Mari kita berkontribusi bersama Geraha Mualaf untuk membebaskan lahan seluas 6 hektar di daerah Wonosolo, Jombang. Dalam lahan ini, per meter pembebasannya adalah Rp250.000. Silakan, sahabat semua bisa melihat di sebelah kiri saya, lahan ini nantinya akan didirikan sebuah pondok bernama Mualaf At-Tauhid, di mana Pondok At-Tauhid ini memiliki lembaga keterampilan kerja untuk mualaf. Sehingga selain kuat dalam akidah, para mualaf juga mandiri dalam mencari mata pencaharian dan insya Allah terampil untuk menciptakan lapangan kerja bagi umat. Kemudian Pondok Mualaf At-Tauhid juga akan menjadi pionir di kelasnya yang mengadakan sekolah perdana kristologi untuk umat, yang tentu ilmu ini akan sangat bermanfaat bagi generasi muslim setelah era kita nantinya. Sehingga demi terwujudnya Pondok At-Tauhid ini, kami mengajak kaum muslimin wal muslimat yang mempunyai rizki berlebih, yang semangat girohnya terketuk, agar bisa menyalurkan rizki berlebihnya ke rekening mandiri dengan kode nomor 451, itu kode banknya, 118-nya 4 kali, 9-nya 3 kali, 5 angka terakhirnya ya. Teman-teman semua bisa melihat di running text yang di bawah ya, atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Kami juga tidak lupa untuk mengingatkan setiap Anda memberikan rezeki berlebih Anda, silakan klik lagi ya, silakan sertakan angka 1 di belakangnya. Jadi misalnya 250, angka 1 di belakangnya, Rp250.001 itu untuk pembangunan Yayasan Pondok Pesantren Modern Mualaf At-Tauhid ya.
Dan tidak lupa juga, kami mengajak kepada seluruh umat, dimanapun Anda berada, mari kita bantu saudara-saudara kita yang terkena musibah, baik itu ada di Kalimantan Selatan, baik itu ada di Sulawesi Barat. Yang lebih parahnya ini adalah di Sulawesi Barat, Mamuju dan Majene ya. Ini dampaknya besar sekali sehingga saudara-saudara kita yang berada di sana ini mengalami satu tekanan ya, satu yang kejadian yang luar biasa yang tidak pernah diduga sebelumnya. Silakan bagi para donatur-donatur, bagi para infakers, bagi para sodakoh untuk menyalurkan dananya ke Bank Mandiri Syariah atas nama Yayasan Pembina Mualaf dengan nomor rekening 11884 kali 9987. Silakan kontak HP atau WA di nomor atau running text yang berada di layar Anda ya. Kita lihat bagaimana kondisi saat ini. Kalimantan Selatan ini masih direndam banjir setinggi sampai ada yang 3 meter, 2 meter. Mereka mencoba untuk bertahan hidup dengan cara berenang ya. Bagaimana mereka di pinggir jalan ini duduk, membuat tenda, karena rumahnya mereka semua terendam. Jadi untuk itu, sahabat semuanya, bagi para orang-orang yang mempunyai rezeki berlebih, silakan kirimkan donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah atas nama Yayasan Pembina Mualaf dengan nomor bank kode ini 451, nomor rekeningnya 11884 kali 9987. Nah, bahkan masjid pun tidak bisa difungsikan sebagai tempat berlindung ya, karena sama-sama terendam. Dan ternyata bukan hanya di Kalimantan Selatan dan juga Sulawesi Barat, ternyata di seluruh Indonesia ini sedang dilanda bencana, berbagai macam bencana, mungkin karena begitu banyaknya kita yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Bagi orang-orang yang berpikir, yang memahami Al-Quran, insya Allah memahami agamanya masing-masing, insya Allah ini bisa diambil petik hikmahnya ya. Bagaimana kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, karena bencana itu kita nggak tahu ya kapan datangnya. Dan kematian itu pasti ada. Jadi bagi yang masih hidup, yang mempunyai rezeki berlebih, jangan lupa ya, kirimkan rezeki Anda kepada orang-orang yang membutuhkan seperti yang terkena musibah itu. Baik. Untuk saat ini kita akan panggilkan ya salah satu narasumber kita, salah satu petarung ya. Sekarang temanya nanti saya beda lagi ya. Mohon maaf kalau masih agak gala-gala gelege ya. Apa tuh? Gagap. Karena ini luar biasa nih ya. Oke, kita akan tampilkan salah satu narasumber kita yang dari Muslim ya. Ini dia, salah satu petarung dialog lintas agama yang sudah namanya malang melintang di dunia perdebatan. Tidak ragukan lagi betapa rekornya memberi penjelasan-penjelasan yang luar biasa. Kita panggilkan dari sudut sebelah mana saya? Sebelah sini saya lah ya. Rapli Ariesto. Kita beri sambut like yang meriah. Asik. Apa kabar Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Always, selalu always. Kata Rudy Yohanes itu selalu always. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ini tunggu, kok jaket kita sama ini? Oh iya ya. Karena apa ya? Yayasan Pembina Mualaf at-Tauhid. Betul ya, alhamdulillah. Tapi perlu diingat, ini satu-satunya channel yang netral ya, tidak memihak siapapun. Dan mohon maaf, ini tidak ada adu domba ya, tidak pernah di Geraha Mualaf ini adu domba, mengadukan antara Kristen dan Islam, tidak. Di sini dialog lintas agama secara akademis, secara netral, secara data per data gitu ya. Jadi tidak ada satupun kita untuk memberikan suguhan yang mengadu domba antar agama, tidak ya. Di sini kita netral meskipun saya sama jaketnya ya, tapi ini adalah satu bentuk kenetralan. Saya pun kalau misalnya Bang Aristo ini melakukan tindakan yang provokatif, pasti akan saya tegur, dan sama semuanya ya.
hanya channel ini yang insya Allah netral, tidak ada memihak antara satu dan yang lainnya. Oke ya, ini Masya Allah penontonnya ramai sekali di sini ya. Ada apa nih ya dengan Bang Ariston ya? Kaget saya nih. Begitu antusias ya. Ya. Jadi gini, saya mau sedikit ini. Jaket kita sama karena kita terhubung dalam satu yayasan pergerakan dakwah pembina mualaf atau tauhid. Tetapi dalam dunia dialog kita harus fair begitu. Betul. Jadi tidak ada apa namanya, tidak ada campur tangan. Beliau sebagai moderator itu harus fair. Dan kalau tidak fair, ya saya juga yang akan menegur moderator begitu kira-kira. Betul. Ya. Jadi insya Allah kita netral di sini ya. Beda dengan channel-channel lainnya, hanya satu-satunya di Geraha Mualaf yang netral, tidak ada unsur untuk apa namanya memojokkan seseorang, tidak ada unsur untuk menghina, memprovokasi, apalagi ketika tidak bisa menjawab, menyerang secara pribadi ini sangat dilarang di Geraha Mualaf. Maka dari itu untuk semua ya sahabat-sahabat baik Kristen, Islam ataupun dari agama manapun yang ingin bergabung, ingin memberikan ilmunya, ingin share, ingin dialog, silahkan dilihat di channelnya yang ditonton masing-masing di dalam kolom deskripsi. Silahkan klik ya page atau hit itu, terus kirimkan tema yang akan diberikan, terus nanti insya Allah Geraha Mualaf akan memberikan petarung-petarungnya. Asik ya, petarung kayak MMA aja nih ya. Oke Bang, ini sambil menunggu nih Bang ya, karena jikalau 5 menit lagi pembicara dari saudara kita yang Kristen ini tidak hadir, kita akan siap es degan ya. Es degan. Es degan ya, dibelah, digoreng dadakan 500-an. Itu tahu bulat Bang. Tahu bulat itu ya? Tahu bulat. Oke, kita akan hitung dari sekarang 5 menit tidak hadir, ya terpaksa kita lelang. Karena insya Allah ini nanti mungkin dari beberapa saudara-saudara kita yang Kristen juga ingin masuk dan gabung ya. Oke, kita akan hitung mulai dari sekarang. Memang dari apa namanya, dari kemarin itu sudah saya sampaikan ke Pak Asbioka, karena sudah kedua kali sama ini saya bertemu, saya wanti-wanti pastikan bahwa Anda pada malam hari ini itu siap, karena ketika terjadi dialog sama saya di WhatsApp itu beliau yang apa namanya beliau yang menyarankan saya untuk hadir ya, makanya saya bilang saya pastikan jaringan beliau aman sehingga malam ini kita aman dalam berdialog. Oke. Oh katanya jangan petarung. Ini ada salah satu komentar mengatakan jangan petarung katanya untuk menyebutnya. Karena ini kan diskusi katanya. Ya petarungnya bukan petarung apa ya, bukan petarung secara fisik, tapi petarungnya secara ilmu, iman, dan elegan gitu ya. Asik ya. Jadi ini petarungnya harus positif karena petarungnya bukan petarung seperti di atas ring tinju atau ring taekwondo, ring jujutsu dan segala macamnya. Ini petarung iman, petarung ilmu gitu ya. Masya Allah. Jadi insya Allah ini semua untuk meluruskan bahwa petarung ini bukan petarung untuk berkelahi, tapi untuk memberikan ilmu, iman ya. Masya Allah. Ini belum ada yang masuk ya. Kita masih menunggu. Nah, ya perlu diketahui jikalau memang narasumber atau pembicara dari pihak Kristen maupun Muslim jika tidak hadir atau tidak datang, kita akan melelang es degan ya. Es degan itu enak sekali dialog dengan elegan. Asik. Oh gitu. Enak iya, bukan elegan ya. Bukan es degan yang jualan di pinggir jalan, bukan ya. Es degan itu 7.000-an, Bang. Boleh pakai kelapanya silahkan. Tapi elegan ini elegan lagi dengan es degan ini adalah enak sekali dialog dengan elegan. Woi, Masya Allah ya. Oke. Waktu masih terus berjalan. Kepada mungkin yang kenal dengan Abang
Abisyoka ini silahkan dipanggil ataupun silahkan persiapkan datanya dan juga jaringannya agar tidak mengganggu waktunya acara dialog lintas iman lintas agama ini ya. Kalau es doger artinya apa ya? Enak sekali dong dijeger. Wah, enggak ya. Beda ya, Bang ya. Oke, Bang Aristo udah siap data-datanya nih, sudah siap dengan ilmu-ilmunya yang akan dibagikan kepada pemirsa di rumah. Ini kalau saya lihat luar biasa antusiasnya ya. Insya Allah sudah siap dengan segala keterbatasan kemampuan apa yang saya miliki. Masya Allah ya, ini kita lihat ada berapa yang nonton di channel masing-masing nih ya. Woy, ya. Ini sambil menunggu, ini kita ada apa ya? Ada yang mau masuk, tapi namanya bukan Abisyoka. Tapi ini belum dibuka ya, lelangnya belum dibuka gitu. Mungkin itu beliau itu. Bentar ya, kita akan tunggu dulu. Silakan untuk teman-teman yang belum subscribe, teman-teman yang belum yang belum daftar lagi, belum subscribe, belum like jempolnya, silakan untuk membantu channel-channel yang insya Allah berafiliasi atau gabung ya. Ini soalnya disiarkan di 24 channel langsung malam hari ini, jadi tidak usah diragukan lagi, ini sampai ke Eropa, Amerika, Australia ya, bahkan Timur Tengah, Indonesia juga, Asia ini udah ada ya, udah ada Singapura, Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, banyak lah ya. Ada YouTube mas seluruh dunia ya. Jadi luar biasa gitu ya. Oh, jadi ini disiarkannya sekarang ini bukan di 24 channel tapi 22 channel ya untuk malam hari ini. Dan silahkan untuk sahabat beriman semuanya, kaum muslimin wal muslimat, silahkan ini di subscribe ya channel-channel yang gabung ya menyiarkan di 22 channel pada malam hari ini, yaitu Graham Walaf, Akademi Kristologi Viral Indonesia, The Muslim Apologist, Tim Mukoriban, Edi Prayitno, Kristologi Center, Riva MOW TV, Lentera Rohani, Bamtri, Rabanians ID, Donditan Penegak Islam, Alwan TV, Wonderful Islam, Jul Kipli M. Abbas, Ariesto Channel, Mualaf Channel, Evangelis Yonatan Nadar, Konstantinus Channel Cahaya Islam, dan Memori Islam juga Yudi Al-Hadi Official. Oke, silakan dilihat di sebelah mana ya? Sebelah sini saya ya, daftar nama-nama channel yang ikut gabung. Oke, di sini sudah ada yang masuk, mungkin ini Abang Abisyoka ya. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Peter. Oke, selamat malam. Baik, selamat malam. Bisakah kameranya diaktifkan untuk kita bisa melihat seindah dan serupawan apa ini Pak Peter Abisyoka ini ya? Mau bahas apa ini? Mohon maaf, ini sebelumnya Bapak Abisyoka Mau bahas bukan? apa? Halo? Pembahasannya apa? Mohon maaf, ini sebelumnya Iya, ini Bapak Abisyoka bukan? Bukan. Ini pembahasan Ya, apa ini? Ini kalau bukan, mohon maaf, kami tidak bisa menampilkan karena Saya yang Tani pertama, Peter. ya, mohon maaf ya, ada gangguan ternyata ya. Ternyata bukan apa yang menjadi tema kita pada malam hari ini, bukan pembicara juga ya, bukan Abisyoka juga. Ini hanya mau masuk, tiba-tiba datang mau membahas sesuatu yang tidak
ada pembahasannya. Ya inilah ya, Geraha Mualaf insya Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang orang-orang yang datang hanya untuk mengacaukan acara. Asik ya. Oke, kita akan buka ya. Kita akan buka sebentar lagi. Apakah ini akan dibuka nih lelang es degannya? Karena sampai saat ini Abisyoka belum ada kabar ya, Abang Abisyoka ini ya. Kita akan telepon dulu. Oke, sudah mulai mungkin. Sudah. Oke, acara langsung dilelang ya. Es degan, es degan, es degan ya. Ayo yang mau masuk es degan, es degan, es degan. Kita akan lelang. Siap, Bang? Dengan tema ya. Dengan tema yang sama dan akhirnya Abang Abisyoka ini tidak hadir ya. Mungkin karena jaringan ataupun kuotanya habis, kita tidak tahu. Jadi kita akan lelang es degan, es degan, es degan ya. Silakan di channel masing-masing yang Anda tonton, baik dari mohon maaf ya, ini hanya khusus bagi saudara-saudara yang Kristen. Silahkan masuk ke link ini untuk berdialog dengan Muslim secara langsung ya. Silahkan dilihat di channelnya masing-masing atau di layar yang sudah tertera ya. Ada chatnya, silahkan masuk ini langsung ya. Kalau di saya pin langsung. Jadi silahkan jangan habiskan tenaga lewat jempol Anda karena cangkel apa ya? Pegel jempolnya ya. Pegel jempolnya karena ngetik terus daripada debat di dalam kolom komentar, langsung masuk ke channel ini ya. Silakan masuk ke link ini untuk berdialog dengan Muslim secara langsung. Dan ingat, ini satu-satunya channel yang netral, tidak memihak siapapun. Kita akan mempertengah ya antara Muslim dan Kristen supaya kita dapat memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang belum kita ketahui, kita menjadi tahu ya. Oke, es degan, es degan, es degan. Es degan, es degan, es degan. Enak sekali dialog dengan elegan. Ayo es degan. Saya kayak jualan aja ya Bang ya. Tapi inilah ya, untuk menarik para pembeli, asik ya. Untuk menarik para pembeli, kita akan lelang terus sampai ada yang masuk dengan tema yang sama. Temanya adalah kitab manakah yang layak diyakini sebagai karangan Al-Quran atau ya, menghilang. Oke, yang mau masuk tolong wajahnya diperlihatkan, lalu namanya, dan juga nanti akan ditanya apakah siap untuk memberikan ilmu atau memberikan keterangan sebagai narasumber kitab manakah yang layak diyakini sebagai karangan Al-Qur'ankah atau Bible-kah? Bible ini menurut saudara-saudara kita yang Kristen adalah Alkitab Injil ya. Jadi silahkan bagi teman-teman semua dari saudara kita yang Kristen, silahkan masuk dengan dengan link yang sudah disediakan di masing-masing kolom chat channel yang berafiliasi dengan Geraha Mualaf. Bang, ngelamun terus Bang? Enggak, saya sambil sambil menyimak live chat ini. Karena saya sambil nonton itu juga. Iya. Jadi ayo, yang mau beli es degan silahkan langsung masuk. Itu sudah ada linknya, silahkan gabung langsung masuk dengan syarat tunjukkan wajah. Jika masih malu bisa gunakan masker, berikan nama aslinya, dan juga nanti temanya tetap sama ya. Temanya ini, kitab manakah yang layak diyakini sebagai karangan Al-Quran ataukah ya, jadi kecepatan saya ngomongnya ya. Kitab manakah yang layak diyakini sebagai karangan Al-Quran ataukah Bible ya. Jadi yang mau masuk silahkan tampilkan wajah Anda supaya para pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, yang di mobil, yang di motor, yang di sawah, yang di genteng, yang di atas gedung,
dimanapun bisa menonton, menyaksikan ternyata narasumber kita yang berasal dari saudara kita yang Kristen ini luar biasa ya, dapat memberikan ilmu yang luar biasa kepada para pemirsa semua ya. Ini Silakan. mudah-mudahan juga disimak sama Pak Asbioka. Nah, ya. Mudah-mudahan nonton karena mungkin ada masalah jaringan ataupun kuota tapi masih bisa nonton lewat WiFi Alfamart dan Indomaret, silakan ya. Perlu saya tegaskan, tema ini beliau yang menentukan. Oh ya. Beliau yang menentukan, beliau yang pilih, dan saya mengaminkan, gitu ya. Dan saya mewanti-wanti untuk ketika hari hanya itu Anda harus siap, gitu kan. Nah, tapi pada faktanya realisasinya kan seperti ini. Ya kan, saya bisa berandai-andai bahwa Pak Asbioka itu hanya keluar-keluar di WhatsApp saja, di grup WhatsApp. Tidak berani duduk secara akademis face to face begini. Oh iya. Oh, jadi memang sudah diwanti-wanti ya, apa ya wanti-wanti bahasa ini ya. Kita sudah jabrian. Ya, jabrian udah dikasih tahu. Dan ternyata ya mungkin itulah ya. Kita sebenarnya tidak mengharapkan seperti ini gitu ya. Tidak mengharapkan tidak jadi, tapi inilah ya Geraha Mualaf yang bisa, jika narasumbernya tidak hadir, silahkan untuk para teman-teman yang Kristen yang sering komen katanya Al-Quran ini jiplakan Bible atau Al-Quran ini karangan Nabi Muhammad SAW, silahkan ungkapkan di sini, tanya langsung kepada narasumber yang berada di sebelah saya ini ya. Jadi silahkan langsung tanyakan supaya bisa ada pencerahan gitu ya. Kami pun sama ya. Nanti jika kami mengatakan misalnya narasumber mengatakan Bible yang dianggap sebagai karangan, ya nanti pihak Kristen yang menjelaskan apakah karangan atau bukan, seperti itu. Jadi netral ya, bukan adu domba ya, tapi kita netral. Kita sama-sama memberikan ilmu yang dapat dibagikan kepada seluruh masyarakat Indonesia ya. Kalau Al-Quran itu karangan Muhammad, besok saya keluar dari Islam. Betul, insya Allah saya juga gitu ya. Asal bisa buktikan Al-Quran itu karangan Muhammad gitu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Kalau 5 menit atau lebih tidak ada juga yang masuk, kita tutup saja. Ya. Kita sambil sambil terus jualan es degan ya. Es degan. Murah, gratis, 500-an ya. 500-an intinya ya. Gurih-gurih enyoy, dingin-dingin, enak nih ya. Apalagi apalagi hujan-hujan gini ya. Lelang es degan ini enak sekali, dialog dengan elegan. Oke. Silakan untuk teman-teman Kristen yang sedang komen dimanapun Anda berada, silakan untuk daftar di link yang sudah disediakan, langsung daftar ya. Kalau kira-kira nggak ada yang siap es degan, dialog interaktif aja 30 menit. Saya terima 4 orang untuk bertanya. Oke, 5 orang. Nggak apa-apa. Bebas ya, siapa aja ya. Ya, dengan tema yang sama. Karena kalau es degan itu kan kita harus selesaikan sampai selesai tema, waktu yang ditentukan. Kalau nggak lelang saja. Perjalanan bahasa kita tidak jabrian. Ya. Jabrian dikasih tahu. Sudah ada yang masuk. Ini tertutup, jadi namanya nggak tahu siapa itu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Iya, selamat malam. Dengan Malam, siapa Pak. saya bicara? Dengan Gri, saya cuma nanya aja. Oh, baik, silakan. Ya. Mau nanya aja. Iya, nanya apa, Pak? Ya, memang
memang ap- Jaringannya nggak bagus. Aku memang pencinta wanita. Asik. Jadi memang terus tadi ya. Jadi jaringannya hilang gitu ya. Yes. Kita masih membuka ya. Masih ada kesempatan untuk para teman-teman yang Kristen untuk masuk dan bertanya langsung sesuai dengan tema, yaitu kitab manakah yang layak diyakini sebagai karangan, Al-Quran ataukah Bible. Jika ada yang melenceng dari tema ini, mohon maaf ya. Kalau kata Ibu Susi, tenggelamkan. Asik ya. Tapi bukan tenggelamkan orangnya ya, tenggelamkan jaringannya. Oke, kita masih jual es degan ya. Enak sekali dialog dengan elegan. Ini belum ada yang masuk, tapi kok banyak yang komen di beberapa channel ini sama aja ya. Daripada ngomen di channel, mendingan masuk sini aja, ngobrol langsung. Kan lebih elegan gitu ya. Lebih sama si Saya Kunjil. sama Ustadz Kunjir ya. Saya nggak akan ikut, silakan. Nanti saya hanya menengahkan jika memang ada nanti kata-kata yang tidak diinginkan, kita akan berhentikan gitu ya. Yo, yang mau gabung langsung masuk nih ya. Udah di-share di semuanya channel yang sedang live pada saat ini. Silahkan ikuti bukan ikuti petunjuk ya. Silahkan daftarkan diri Anda, link tersebut nanti masuknya ke Google Chrome ya. Jangan masuk ke Opera ataupun masuk ke browser bawaan yang ada di perangkat Anda. Jadi langsung masukkan ke Google Chrome supaya lancar. Nanti bukan dicari setelah di copy linknya bukan dicari di Google, tapi masukkan di atas linknya www ya, www.streamyard, nanti kodenya itu copy, masukkan. Jangan di kolom pencarian. Kalau di kolom pencarian yang ketemu Anda tidak dapat menemukan link ini gitu ya, tapi cari di tempat yang paling atas itu ya linknya. Silakan. Waduh, ini banyak sekali ini ya komen-komen saudara kita yang Kristen. Ayo silakan masuk di sini, linknya sudah disediakan. Ini ramai banget nih ya. 5 menit lagi nggak ada yang masuk, kita tutup saja. Baik. Kita berikan waktu 5 menit dimulai dari sekarang kan jam 20.38. Kita sampai 24.3 ya, 24.2 atau 43 ya, 24.3. Jika tidak ada, kita akan tutup dan kita akan akhiri acara ini karena dari pihak Kristennya belum ada yang masuk untuk memberikan ilmunya, untuk memberikan keterangan manakah yang layak diyakini sebagai karangan, Al-Quran ataukah Bible. Oke, sambil menunggu saudara-saudara kita Kristen yang masuk, untuk para orang-orang yang memiliki rezeki lebih, orang-orang kaya, orang-orang yang bergelimangan harta, jangan lupa untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah. Karena di Indonesia ini ternyata bukan hanya di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat saja, ternyata hampir di seluruh Indonesia. Jadi maka dari itu, insya Allah Geraha Mu'alaf ini menjadi satu menjadi satu tempat untuk mengumpulkan donasi, dan alhamdulillah di Sulawesi sana kita sudah membentuk posko yang insya Allah dikelola oleh GPM atau HIT di daerah Sulawesi, itu sudah membuat posko. Dan jangan takut jika donasi Anda ini tidak disalurkan. Kami ini sangat amanah ya. Jadi jangan diragukan lagi, silakan dikirimkan donasi Anda untuk membantu para korban yang sedang mengalami musibah, mengalami kedukaan, ditinggal keluarga, kehilangan rumah, surat-surat berharga, harta bendanya. Silakan ya.
kirimkan donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 451, kode banknya 1188899987. Silakan atas nama Yayasan Mualaf At-Tauhid ya. Jadi jangan ragu lah, jangan takut. Ini juga buat bekal kita nanti di akhirat ya. Ketika Allah tanya untuk apa hartamu digunakan, bukan kita yang menjawab, oh harta saya digunakan untuk membantu Allah. Bukan seperti itu, tapi amal perbuatan kita yang akan menjawab semuanya ya. Insyaallah jangan lupa juga untuk membantu saudara-saudara kita yang mualaf, karena para mualaf pun butuh perhatian dari kita. Silakan salurkan donasi infak sodakoh Anda ke nomor yang ada tertera di running text yang di bawah ya. Silakan jalurkan zakat, infak, sodakoh, donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah. Insyaallah nanti semua kita akan kelola dan kita akan pegang amanah dari saudara-saudara muslim, saudara-saudari muslimin wal muslimat, kita akan pegang amanah itu. Oke? Jangan lupa untuk memberikan donasi Anda ya, karena untuk bekal kita di akhirat. Ingat, bekal kita di akhirat. Nanti insya Allah di dunia ini Allah akan ganti. Oke, ini waktunya tinggal 1 menit lagi. Jika tidak ada saudara-saudara Kristen kita yang masuk untuk memberikan ilmu, memberikan penjelasan, maka dari itu acara ini kita tutup. Dan sudah jelas, sudah mungkin sahabat semua, para pemirsa di rumah sudah bisa menilai ya, mana yang lebih kuat mental ya untuk memberikan ilmu dan data-datanya. Ada 1, 2, ini keren-keren ya, banyak Kalau sekali. karena sudah mau habis waktu, nanti paling saya berikan saya akan berikan pemaparan saya sekitar 10 menit saja begitu. Oke. Nah, alhamdulillah ini sudah ada yang masuk. Kita akan tanya dulu. Halo, selamat malam. Namanya di sini ditulis Jeffrey ya. Halo, selamat malam, Bapak Jeffrey. Terdengarkah suara saya? Itu masih di mute mic-nya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana? Oh, Pak Jeffrey ya, beliau Muslim. Mungkin Muslim. Beliau Muslim. Udah, kalau gitu kita tutup saja sambil saya berikan berikan pemaparan sekitar 10 menit. Baik. Untuk itu kita akan berikan kesempatan kepada narasumber dan pembicara kita, Bang Aristo. Waktu dan tempat kami persilahkan, gaske. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah, wa man ahya sunnati faqad habbani wa man ahabbani kana ma'ifil jannah. Kuntum khairu ummah ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait pada malam hari ini tema, dan saya tegaskan kepada lawan saya yang sebenarnya sudah beberapa hari kita punya kesepakatan di WhatsApp. Makanya saya katakan jangan keluar-keluar di WhatsApp, gitu loh. Jadi kalau mau ngajak saya berdialog, Anda harus serius. Buktikan argumentasi Anda yang ada di WhatsApp itu, kemudian kita bawa ke Geraha Mu'alaf. Kita duduk secara akademis. Kalau segera
seperti ini, ya bagus dialog di Facebook aja. Gitu. Jadi jangan sok-sok menantang saya begitu ya. Nah itu. Selanjutnya saya teruskan. Maaf, Terkait kayaknya ya, jaringannya dengan tema ini. Oh, jaringan saya. Oke, Ah, terkait ini dengan tema ini. mic-nya suaranya kurang lancar. Oh. Ini gimana? Bisa terdengar bagus suara saya? Oke. Ya nanti kalau suaranya rusak nanti akan saya lambaikan tangan ya Bang ya. Mohon maaf dipotong. Siap. Oke. Oke. Manakah kitab karangan? Manakah kitab karangan? Al-Quran mau diadu dengan Bible. Siapa bilang ini Al-Quran kitab karangan? Karangan dari siapa? Karangan dari Muhammad. Kalau bisa teman-teman dari non-muslim menemukan satu ayat di dalam Al-Quran perkataan Muhammad, saya besok tinggalkan Islam. Al-Quran ini adalah murni merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang berbeda dari kedua kitab ini? Sama-sama berbahan baku kertas. Ini berbahan baku kertas Al-Quran kitab saya, dan ini juga berbahan baku kertas. Apa yang kemudian menjadi berbeda dari dua ini? Yang menjadi berbeda dari kedua kitab ini adalah isi yang ada di dalamnya. Sekarang Al-Quran. Apakah Al-Quran ucapan manusia? Bukan. Di dalam Al-Quran kitab suci yang saya imani, 1000% merupakan firman Allah, Tuhannya Yesus Kristus Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang di kitab suci Kristen, siapa yang berfirman? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Siapa mereka? Jadi kalau mau dibandingkan kedua kitab ini nggak bisa. Ini murni firman Allah, ini murni perkataan manusia. Jadi nggak bisa dibandingkan kayak langit sama tanah. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ini murni firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taruhan saya pada malam hari ini kepada para audiens, jika ada non-muslim bisa menemukan secuil ayat di dalam Al-Quran merupakan ucapan manusia, Muhammad sekalipun, besok saya siap tinggalkan Islam. Jadi tidak ada, ini murni. Jadi kalau dikatakan mana karangan, kitab karangan, jelas ini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, siapa mereka? Dan begitu. Ketika Yesus Kristus memberitakan Injil kepada para murid-muridnya, pertanyaan yang sangat mendasar. Apakah yang diberitakan oleh Yesus Kristus adalah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Kemudian selanjutnya adalah berikan data secara valid bahwa penulis 4 gospel itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menjustifikasi bahwa mereka merupakan penulis kitab suci Injil. Tidak ada. Jadi, sekali lagi saya kira untuk membandingkan kedua kitab ini, itu tidak bisa. Ini murni firman Allah, ini murni ucapan manusia. Jadi mungkin saya tidak panjang lebar karena lawan dialog saya pada malam hari ini tidak hadir, ya, sehingga mudah-mudahan didengarkan juga oleh Pak Asbioka. Lain kali kalau tidak punya nyali untuk berdialog dengan saya, jangan keluar-keluar di WhatsApp sana, gitu. Jadi kalau berani berjanji, berani mengajak saya berdialog, harus realisasikan gitu. Buktikan bahwa Anda menguasai dengan tema yang Anda minta. Dan tema ini adalah tema yang diminta oleh Pak Asbioka, dan saya mengiyakan. Kan seperti itu. Jadi terakhir kata saya, kalau Anda tidak punya nyali untuk berdialog dengan saya, mending janganlah. Gitu aja. Mungkin terakhir, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata saya. Ya, yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak benar itu datang dari diri saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini satu respon yang biasa ya, bukan artinya emosi, tapi
Ya memang yang kita ketahui bahwa tema ini kan dibawakan oleh dari pihak Kristen gitu ya, untuk membuktikan, memberikan ilmu manakah yang sesuai dengan tema ini ya. Kitab manakah yang layak diyakini, Al-Quran ataukah Bible. Tapi ya mohon Bang Aristo minum dulu ya. Oh, Ini lagi siap. Ya, banget ya. Biar ngopi ya. Ngopi. dulu. Oke. Ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa disampaikan karena cuma berani di kolom chat aja ya. Udah dikasih linknya, udah dikasih untuk masuk, kita estegan ya, enak sekali, lelang, dialog dengan elegan, tapi ya itulah ya, hanya berani di kolom chat, sayang jempolnya ya untuk saudara-saudaraku yang Kristen, padahal ada narasumbernya di sebelah saya gitu ya, jadi silakan tanya, tapi ya sudah ya, mungkin insya Allah besok kita akan ketemu lagi, tentunya dengan tema yang berbeda, dengan tema yang lebih menarik, dan setiap harinya pasti menarik ya, untuk menambah wawasan kita, untuk menambah ilmu, keimanan, dan ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih untuk para penonton dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk penonton setia Geraha Mualaf yang setiap malamnya selalu hadir untuk meramaikan acara di 20 Dewa Channel ini. Masya Allah ya, luar biasa. Dan terima kasih juga untuk Bang Aristo yang sudah mau meluangkan waktunya, yang sudah mau duduk untuk berdialog, tapi ya memang tidak ada lawannya ya. Sudah, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kita sudah lelang, tapi nggak ada, ya sudah ya. Mungkin besok atau next time-nya ada lagi yang mau berdialog dengan Bang Aristo ataupun para narasumber dari Muslim ya, dan dari Kristen juga jangan salah ya. Kristen juga banyak ini yang sudah daftar, maka dari itu ayo daftarkan diri Anda di link yang sudah disediakan dalam setiap masing-masing kolom deskripsi channelnya ya. Oke, terima kasih juga untuk semuanya. Jangan ragu untuk berpartisipasi menjadi narasumber di Geraha Mualaf dengan cara mengisi judul topik yang kalian inginkan di form yang tercantum di kolom deskripsi masing-masing. Oke, insya Allah topik yang akan kita sajikan akan menambah wawasan, hidayah, dan ilmu bagi penonton setia Mualaf ya. Oke, ini ada teks pembicara Kristen yang menentukan temanya ternyata tidak hadir ketika acara telah dijadwalkan. Wow, luar biasa ya. Ini Anda di sini bukan membawa diri Anda sendiri, tapi membawa satu nama gitu yang ya itulah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke, baiklah penonton setia Mualaf, mungkin demikian yang saya sampaikan. Selalu tersenyum, selalu bahagia karena kenikmatan ini Allah yang berikan ya. Bukan kita sendiri, tapi karena Allah, semuanya karena Allah, bukan karena keinginan kita sendiri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon maaf juga bila kata-kata saya ini menyinggung pribadi yang lainnya, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, karena kesalahan itu murni dari kesalahan saya sendiri, bukan karena keinginan saya, dan kebenaran itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Terima kasih. Insyaallah besok kita ketemu lagi. Lillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fabi ayyi ala bi rabbikum atu kaziban.